Novel Raja Tertinggi. Silahkan like dulu videonya jika Anda suka ceritanya. Lanjut. Bab 971. Omi tinggal di sini selama 2 malam, dan pada hari ketiga, tanggal 12, Omi naik pesawat, serta 3 anggota keluarga Sufacheron. 3 anggota keluarga Sufacheron telah sepenuhnya melihat bahwa perjalanan Omi berurusan dengan Raja Kekaisaran, atau orang terkuat Kekaisaran. Jadi kami tidak berada di level yang sama-sama sekali. Bahkan Sufacheron, yang tidak pernah memiliki pengetahuan diri, secara bertahap tidak berani memiliki ilusi tentang Omi. Setelah beberapa hari terbang lagi, akhirnya, kami tiba di negeri berkaca warna. Tempat pesawat mendarat adalah ibu kota kerajaan Liuli, kota Wandu. Omi bertanya kepada ayah Sufacheron, ibu kota kerajaan Liuli telah tiba, di mana kampung halamanmu? Terima kasih, Tang Senior, itu semua berkat Anda bahwa kami dapat kembali ke rumah. Terima kasih, kampung halaman saya di kota kecil di sekitar negara kaca, dan saya dapat menemukan rumah saya dengan berjalan kaki ketika saya sampai di sini. Itu bagus, kalau begitu kalian harus pulang ke kampung halaman lebih awal. Senior Tang, aku akan pergi ke kampung halamanku sebagai tamu. Ah, aku tidak akan pergi. Tidak apa-apa, kamu adalah pria besar. Tentu saja kamu memiliki banyak hal penting untuk diperhatikan. Mungkin, kamu bahkan masih memiliki persahabatan dengan Raja Negara Kaca kita. Omi berkata, persahabatan tidak bisa dibicarakan. Kebencian memang ada, dan saya siap untuk pergi dan berbicara dengannya. Ingat situs web, Kansu 8. Net. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi. Baiklah, selamat tinggal, semoga kalian bahagia. Omi tahu bahwa tidak mungkin berinteraksi dengan mereka dalam hidup ini, dan perpisahan ini dianggap selamanya. Ya, kamu juga, semoga kamu kembali ke Kekaisaran Yan Huang dan balas dendam dengan sukses. Oh, saat dia pergi, Sufacheron mengalami kesulitan untuk pergi, tetapi sayangnya, identitas Omi berada di luar jangkauannya. Ayo pergi, Facheron Konstantin. Oh, orang tua Sufacheron Konstantin, menarik keterikatan mereka pada Sufacheron Konstantin. Omi menghela nafas dan terbang, langsung menuju istana negara yang berkaca-kaca. Omi berdiri di pintu masuk aula utama istana. 2,5 tahun yang lalu, tepat setelah tahun baru, Omi menerbangkan kapal terbang di istana ini dan membunuh seorang pangeran bernama Wei Yan, dan kemudian juga membawa Wei Sakura pergi. Sayangnya, Wei Sakura mati untuk menyelamatkan semua orang. Omi datang ke istana berlapis kaca hari ini, dan dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Pada saat ini, seorang pria kuat bergegas keluar dari istana. Itu adalah Raja Liuli. Lucid King langsung mengenali Omi. Itu kamu. Tubuh Blazed King bergetar, merasa sangat kuat dan mengancam dari tubuh Omi, seolah-olah Omi bisa membunuhnya dalam sekejap mata. Raja Liuli, lama tidak bertemu. Omi, apa yang kau lakukan di sini menggantikanku? Raja Liuli berkata sambil menggigit, dia jelas tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Omi. Namun, ketika dia berada di Famous Sword Villa, dia telah menyaksikan Omi mengalahkan Speechless, dan pada saat itu, Lucid King sudah sangat cemburu pada Omi, meskipun pada saat itu, dia pikir dia masih memiliki kekuatan untuk membunuh Omi. Hahaha, Omi, bukankah kamu sudah mati? Mata mana yang kamu lihat aku mati? Itulah yang dikatakan semua orang. Tamparan. Detik berikutnya, raja yang berkaca-kaca itu tiba-tiba ditampar ke tanah oleh bayangan tamparan. Tampak sangat celaka. Seorang raja berpakaian bagus begitu dipukul oleh tamparan. Sangat tidak konsisten dengan status bangsawannya. Kamu, mulut raja yang berkaca-kaca itu berdarah. Dia menatap Omi dengan marah. Omi berjalan ke arahnya, menginjak kepalanya, menghentakkan kepalanya ke tanah dan berkata, Raja Liuli, Anda perlu mengingat situasi dan identitas Anda sekarang. Anda adalah seorang junior sebelum saya. Anda adalah seorang pria di puncak dunia. Unity Realm Perfection, aku, Omi, dapat mengambil tatamu dalam hitungan menit jika aku menginginkannya. Mengertikah kamu? Kamu masih memberikan satu suap Omi di depanku, dan kamu masih menatapku dengan kebencian di matamu. Tahukah kamu bahwa semua perilaku ini adalah tindakan mencari kematian? Sebelum saya masuk, saya mempertimbangkan apakah saya akan membunuh Anda, tetapi saya tidak berpikir Anda akan sangat tidak berterima kasih. Apakah Anda memaksa saya membuat keputusan untuk membunuhmu? Tang Senior, selamatkan hidupku. Raja Liuli berkata dengan sangat enggan. Omi melepaskan kakinya dan berkata, sayangnya, sudah terlambat. Jangan bunuh aku. Raja Liuli sedang terburu-buru. Omi ragu-ragu apakah akan membunuhnya atau tidak. Namun, orang ini setidaknya ayah Wei Sakura. Wei Sakura telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua orang. Omi tidak bisa membunuh ayahnya jika itu masuk akal. Hanya, demi Wei Sakura, aku tidak akan membunuhmu kali ini. Jadi beri aku ketenangan mulai sekarang. Sekarang, aku memerintahkanmu untuk segera mengatur pesawat khusus untukku pergi ke Kekaisaran Yan Huang. Ya, saya akan damai. Raja Liuli mengangguk dengan panik. Omi duduk di kursi, dan Raja Liuli segera mengaturnya lalu menuangkan teh untuk Omi. Omi menyilangkan kakinya dan berkata, bagaimana situasi Kekaisaran Yan Huang sekarang? Kembali ke senior, Raja Kekaisaran Yan Huang saat ini adalah kepala korps mercenari Raja, Wang Qi. Apa? Omi kaget, memang benar Omi tidak mengetahui informasi ini. Lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa ketika dia berada di Abelgar sebelumnya. Abelgar begitu jauh dari Kekaisaran Yan Huang. Dia mungkin tidak tahu itu dengan jelas, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak menganggapnya serius sama sekali, jauh dari keterkejutan membunuh tuan tua Villa Pedang terkenal.
Ya, di mana Kaisar Yanlong? Yanlong dia dibunuh oleh Wang Qi. PBB juga mengakui kerajaan Wang Qi dan menyatakan Wang Qi sebagai salah satu raja PBB untuk bersama-sama melindungi perdamaian dunia. Omi berkata dengan marah, dia. Perebutan takhta yang realistis ini, saya khawatir di tempat, saya tidak berpikir itu masih benar. Saya memiliki perjanjian damai dengan Yanlong sejak awal, saya seharusnya membantunya menjaga tahta, hanya saja itu, mari kita balas dendam untuknya. Pergantian kaisar di kekaisaran Yanlong adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Omi. Terlebih lagi, rencana Omi untuk kembali ke kekaisaran Yanlong sedikit terpengaruh. Awalnya, Omi berencana untuk terbang langsung ke sekitar kota Wangjing. Tapi sekarang, Omi harus membatalkan rencananya untuk pergi langsung ke kota Wangjing. Lagi pula, Omi tidak cukup percaya diri untuk melawan Wang Qi secara langsung, jadi lebih baik tidak pergi ke kota Wangjing. Dan bahkan jika dia pergi ke kota Wangjing, dia akan pergi sebagai identitas palsu terlebih dahulu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, salah satu anak buahnya buru-buru terbang dan berkata, Yang Mulia, pesawat khusus ke Kekaisaran Yan Huang sudah siap, ke kota mana ia terbang? Omi berkata, setiap kota di sekitar Kekaisaran Yan Huang akan melakukannya. Ya, Omi berdiri, menatap raja yang berkaca-kaca dan berkata, sekarang semua orang mengira aku sudah mati, tentang aku masih hidup, aku tidak ingin kamu menyebarkannya terlebih dahulu, jika tidak aku akan menghancurkan negaramu. Ya, saya tidak akan menyebarkan berita, saya tidak tahu apa-apa. Beri aku masker kulit manusia. Ya, Omi naik pesawat ke Kekaisaran Yan Huang. Dalam perjalanan ini, Omi langsung pergi ke kota Wangjing, tetapi tidak dengan wajah aslinya. Omi akan pergi ke kota Wangjing untuk menjelajahi situasi terlebih dahulu dan membunuh beberapa saudara Wang Qi. 972. Setelah pesawat tiba di sebuah kota di sekitar kota Wangjing, Omi turun dari pesawat dan langsung mendapatkan mobil sport dan langsung menyusuri jalan raya menuju kota Wangjing, di mana mobil sport itu diparkir di pintu masuk kota Wangjing, lalu masuk ke kaki. Setelah memasuki kota Wangjing, Omi berjalan di jalan-jalan kota Wangjing. Omi menjaga momentumnya sendiri sepenuhnya ke dalam, dan tidak ada yang memperhatikannya berjalan di jalanan. Omi adalah yang pertama tiba di kamar yang dulu dia tinggali. Kamar yang dulu dia tinggali tidak lagi ditempati, tetapi rumah besar tempat Yan Qiang dulu tinggal ditempati oleh seseorang yang tidak dikenal. Halo, siapa yang tinggal di mansion ini sekarang? Omi bertanya kepada seorang pejalan kaki. Disinilah Nyonya Tuan Takurei tinggal, dulunya adalah tempat tinggal 40 pangeran, Yan Ransom, tapi sekarang, semua pangeran itu mati dan melarikan diri. Orang yang lewat itu menghela nafas. Omi bertanya lagi, siapa Takurei? Bahkan tidak jelas kamu datang dari luar kota kan? Sovereign King Qi saat ini, dia memiliki 16 saudara, Tuo Lei adalah salah satunya, orang yang tinggal di mansion ini adalah salah satu gundik Tuo Lei. Oh, saya pikir Anda sebaiknya menjauh dari sini. Jika Anda membiarkan Tuo Lei berpikir Anda memukul majikannya, Anda akan selesai. Tuo Lei sangat kuat, saya pernah mendengar bahwa dia telah mencapai alam persatuan hebat. Kesempurnaan. Hari ini, 16 saudara Santo, 8 di antaranya adalah kesempurnaan besar. Ada 10, tapi sayangnya tahun itu dibunuh oleh Omi 2. Tuo Lei hanyalah salah satu dari 8 saudara kesempurnaan agung yang tersisa. Oh, terima kasih, saya mengerti. Dengan kekuatan rahasia di tangannya, orang pertama yang akan dibunuh Omi adalah Tuo Lei. Pada saat ini, seorang wanita ramping berwajah peach keluar dari gerbang kediaman, dan ketika wanita itu melihat Omi dan orang yang lewat, dia membentak, untuk apa kamu berdiri di depan kediamanku? Percaya atau tidak, biarkan Takurei membunuhmu, keluar, pengemis busuk. Pejalan kaki itu melarikan diri dengan panik. Omi tidak peduli dengannya sebagai seorang wanita dan melarikan diri bersamanya. Setelah berjalan beberapa ratus meter, seorang pejalan kaki yang baru saja mengalami jantung berdebar-debar berkata, aku takut sekali, Nyonya Tuo Lei bernama Niu Rong, tapi dia terkenal karena kesombongannya. Namanya Niu Rong. Ya, dulunya adalah istri dari beberapa bintang, lalu berselingkuh dan mengkhianatinya, lalu bercerai, dan entah bagaimana menjadi kekasih Takurei. Orang biasa, jika dia tidak menjadi kekasih Takurei, bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi untuk memasuki kota Wangjing? Oh, terima kasih telah memberitahuku begitu banyak. Sama-sama, aku akan pergi dulu. Omi berjalan-jalan di sekitar kota Wangjing lagi. Pada dasarnya sama seperti sebelumnya, hanya saja dia tidak bisa melihat mantan pangeran dan putri itu lagi. Di malam hari, Omi mengintai di sekeliling rumah Tuo Lei. Malam ini, jika Tuo Lei datang ke sini Nyonya, Omi akan mengakhiri hidup anjingnya. Ini dianggap saudara pertama Omi yang membunuh Wang Qi. Total 16 dibantai satu persatu. Sekitar pukul 9 malam itu, Omi melihat seorang pria terbang dari arah istana. Omi langsung mengenali pria ini. Setelah melihat wajah pria ini ketika dia berada di hutan 10.000 binatang, dia adalah Tuo Lei. Omi hendak bergerak ketika tiba-tiba, sebuah bayangan di kejauhan naik untuk membunuh Takurei. Siapa? Tuo Lei berteriak dan pergi ke bayangan itu untuk menemuinya. Omi tercengang, dan orang yang ingin membunuh Tuo Lei bukan hanya Omi, tetapi juga seorang pria berpakaian hitam. Sejak pria berpakaian hitam itu melakukan langkah pertama, Omi terdiam untuk saat ini. Pria berpakaian hitam itu menggunakan pedang yang lembut, dan pedangnya yang lembut seperti cambuk, sangat cepat dan ganas. Swosh-swosh, dalam sekejap mata, pedang lembut itu telah melakukan lebih dari selusin pukulan. Omi tidak bisa tidak memujinya, pedang lembut yang sangat kuat terlalu cepat untuk melakukan selusin gerakan dalam sekejap mata.
Namun, bahwa Tuolei bukan seorang vegetarian, bahwa Tuolei, tetapi dia berada di tingkat kedua kesempurnaan besar alam persatuan. Tubuhnya sangat besar, tingginya diperkirakan 2 meter, seluruh tubuhnya tampak sangat kaku. Serangan telapak tangannya sekeras batu, dan untuk sesaat keduanya bertarung dengan seimbang. Pedang lembut pria berpakaian hitam itu kuat, tetapi pihak lain juga tidak lemah, dan mungkin sulit untuk membunuh Tuolei. Pria berpakaian hitam itu juga berada di tingkat kedua dari kesempurnaan besar alam persatuan, dan dengan 2 orang di alam yang sama, tidak ada yang bisa mengambil keuntungan. Pada akhirnya, setelah jumlah ronde pertempuran yang tidak diketahui, pria berbaju hitam itu tampaknya melihat bahwa dia tidak dapat membunuh pihak lain dan ingin mundur. Namun, saat pria berpakaian hitam hendak mundur, dia dengan ceroboh ditangkap oleh Tuolei yang siap bertarung habis-habisan, yang menemukan kesempatan untuk menamparkan bahu pria berpakaian hitam itu. Retak, bahu pria berpakaian hitam itu retak dan lengannya merosot lemah. Di mana bajingan yang berani membunuhku? Tuolei sangat marah, dan pria berpakaian hitam itu tidak dapat melarikan diri darinya setelah dia ditampar. Tatapan pria berpakaian hitam itu putus asa. Tepat pada saat itu, Omi muncul. Omi tidak berusaha menyelamatkan pria berbaju hitam itu, tapi kami semua memiliki tujuan yang sama dan dianggap sebagai teman sementara. Tuolei itu hendak naik dan membunuh pria berbaju hitam itu ketika sebuah suara terdengar di belakangnya. Hei, masih ada aku. Takure berbalik dengan tajam dan melihat seorang pemuda berdiri di atas atap. Pemuda ini juga membuka kedoknya, tetapi belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Siapa kamu? Aku di sini untuk mengambil nyawamu. Kalian partner in crime? Tidak. Sebenarnya, saya tidak berpikir ada orang lain yang menginginkan Anda mati, tetapi dalam hal ini, anggap diri Anda sebagai kaki tangan. Hahaha, bersamamu, kamu dapat mengambil nyawaku. Tuolei melihat bahwa Umi hanyalah tingkat pertama dari kesempurnaan besar alam persatuan, dan meremehkan perbedaan kekuatan antara tingkat pertama kesempurnaan besar dan tingkat kedua. Terlalu besar, begitukah? Kalau begitu biarkan fakta berbicara sendiri. Omi tiba-tiba mengeluarkan pisau dapur. Ya, Omi mencurinya dari dapur hotel. Pembunuhan Omi terhadap saudara pemimpin kelompok tentara bayaran raja semua akan dilakukan menggunakan pisau dapur. Ini dengan caranya sendiri. Ketika saudara laki-laki Omi terbunuh oleh pisau dapurnya, Omi juga menggunakan pisau dapur untuk membunuh saudaranya. Sebuah golok. Tatapan Takure menjadi dingin. Ya, sebuah helikopter, yang mirip dengan senjata kaptenmu. Siapa kamu? Tuolei bertanya dengan marah. Hahaha, baiklah, kamu sedang sekarat. Tidak ada salahnya aku memberitahumu. Dengarkan, aku Omi. Tidak mungkin, sampah itu mati 2 tahun lalu. Begitukah? Omi membuka topeng kulit manusianya. Tubuh Tuolei gemetar. Dan pada saat ini, pria berpakaian hitam yang terluka itu juga terkejut bahwa Omi benar-benar tidak mati. Mulut Omi mendengus. Tuolei pergi ke neraka dan bersatu kembali dengan 2 saudaramu di bawah tanah. Setelah mengatakan itu, Omi terbang dengan pisau. Tatapan Tuolei bergetar. Teknik Omi sangat mirip dengan Heaven Breaking Knife kepala sekolah mereka, dan niat membunuh dari pedang itu membuatnya seolah-olah tidak bisa bergerak. 973. Namun, Takure, yang setidaknya satu alam lebih tinggi dari Omi, bergegas dari atap ke tanah dan melemparkan wanita itu ke tanah untuk memblokir pisau. Wow, wanita malang di tanah itu ditikam tepat di jantungnya oleh pisau dapur Omi. Orang yang dibawa oleh Tuolei untuk memblokir pisau adalah gundiknya, Niurong. Niurong berada di ambang kematian ketika dia bertanya, kamu, bukankah kamu paling mencintaiku, paling? Mata Tuolei was pada saat dia melihat Omi, dan mulutnya mendengus pelacur, aku mencintaimu kakak. Niurong hanya mengatakan satu kata dan mati. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Omi terbang dan berkata, kamu tidak bisa melarikan diri. Omi, tidak mungkin. Bagaimana Anda tahu ilmu pedang kapten kami, kata Tuolei. Omi mendengus, sungguh burung yang konyol, teknik pedang kepalamu, itu niat yang harus membunuh, kamu pikir itu unik di kepalamu. Hahaha, kenapa banyak bicara denganmu, katak di sumur, buang waktu, mati. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Kali ini, Omi menebas dengan sekuat tenaga, karena dia hanya membawa 2 pisau dapur, dan jika dia tidak membunuhnya lagi, tidak akan ada pisau dapur. Tuolei masih ingin mengambil tubuh majikannya untuk memblokirnya, tetapi Omi sudah menghitung bahwa helikopter itu akan berputar dan menebas dari belakang. Helikopter membelah Takure menjadi 2 sekaligus. Omi menghela napas dalam-dalam, akhirnya membunuh Takure ini. Tebasan pertama baru saja dihindari olehnya menggunakan perisai manusianya. Omi harus menghela nafas, niat membunuhnya hanya memahami sedikit ambang batas, mungkin tidak sebanyak kepala pasukan. Kelompok tentara bayaran raja, Wang Qi telah memahaminya. Pada saat ini, pria berpakaian hitam itu bergegas. Omi, bagus kamu tidak mati. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu sangat jenius. Bagaimana kamu bisa mati dengan mudah? Omi tahu siapa itu dari suara itu dan berkata, aku juga mengira kamu sudah mati. Tapi aku tidak menyangka kamu juga tidak mati. Kaisar Yanlong. Aduh, jangan katakan itu. Aku hampir mati. Untungnya aku sudah menyiapkan double sebelumnya di masa lalu untuk berjaga-jaga. Kalau tidak aku tidak akan pernah bisa lolos dari kematian orang yang mati. Kata Kaisar Yanlong. Sekarang dia tidak bisa lagi disebut Kaisar. Dia sudah seperti anjing yang hilang. Omi berkata, ayo pergi. Tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Jangan sampai kepala kelompok tentara bayaran raja tahu aku belum ingin melawannya secara langsung. Dan aku belum cukup percaya diri. Bagus, di mana kamu tinggal? Ini hari pertama saya kembali ke Lookout City dan tidak ada tempat.
Kalau pergi ke tempat aku tinggal, aku punya tempat yang sangat pribadi. Di mana? Hehe, ikut aku saja. Omi mengenakan topeng kulit manusia dan terbang bersama Yanlong, diam-diam, dan akhirnya tiba di sudut pemakaman kerajaan kota Wangjing. Yanlong memindahkan tablet batu dari salah satu makam, dan sebuah lorong bawah tanah muncul di depannya. Ini sebenarnya makam palsu. Haha, kamu tidak akan mengharapkannya. Aku sudah menjadi kaisar di sini selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak sedikit siap untuk ini? Masuklah dengan cepat. Setelah memasuki makam palsu, sebuah mekanisme di dalamnya tiba-tiba menutup kembali batu nisan itu, dan Yanlong menyalakan lampu minyak di dalamnya. Di bawah makam ada 3 kamar, 2 kamar kecil. Ruang tamu yang juga dibangun cukup mewah ini memiliki batu transparan setinggi 2 meter dan lebar di atas langit-langit, sehingga Anda bisa melihat bintang-bintang di langit. Saudara Tang, tidak perlu sopan, silakan duduk, tempat ini aman. Bahkan jika Wang Qi mengejar kita di sini, dia tidak akan dapat menemukan kita. Omi bertanya, batu transparan di atas langit-langit Anda, apakah Anda tidak takut orang akan melihat ke bawah dari atas? Haha, kamu tidak tahu tentang itu. Batu transparan ini, itu adalah meteorit luar angkasa. Kamu dapat melihatnya dari dalam keluar, tetapi kamu tidak dapat melihatnya dari luar. Itu hanya batu biasa dari luar. Oh, kamu bocah tua, kamu cukup pandai dalam hal itu. Saudara Tang, saya sangat senang Anda tidak mati. Jika saya tidak pergi untuk membunuh Takurei malam ini, saya khawatir saya tidak akan bisa bertemu dengan Anda. Kata Yanlong. Omi bertanya, bagaimana caramu membunuh Takurei? Yanlong mendengus marah, bahwa Wang Qi mengambil tahtaku. Tentu saja aku tidak akan senang. Bahkan jika aku tidak bisa mengambilnya kembali, aku masih harus membunuh beberapa saudaranya. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu begitu kuat sekarang? Omi berkata, beberapa saudara laki-laki bayaranku mati di tangan Wang Qi, jadi aku akan membunuh semua saudaranya, dan pada akhirnya, aku akan membunuhnya. Ah, saudara Tang, Anda mengatakan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengalahkan Wang Qi. Kenapa tidak? Tapi aku tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup saat ini. Wilayahnya lebih tinggi dari milikku, kemungkinan kegagalanku tinggi, jadi aku belum mau mengambil risiko. Yanlong menganggukkan kepalanya, memang, dia telah mengalahkan tuan tua dari Villa Pedang terkenal. Tuan tua itu adalah salah satu dari 30 puncak di dunia. Meskipun dia adalah puncak terlemah, dia sudah sangat kuat. Hanya pada tingkat pertama kesempurnaan besar alam persatuan, dan jika Anda terburu-buru pergi ke Wang Qi, jika Anda tidak berhasil, Anda akan mati. Malam ini, misalnya, saya memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Tuo Lei, tapi saya sangat dekat untuk dibunuh olehnya hanya karena saya berpikir untuk mundur. Untungnya Anda muncul, terima kasih telah menyelamatkan saya. Omi berkata, kamu seharusnya berterima kasih karena tidak mencekikku saat itu. Yanlong tampak malu, ini aku memang sangat tidak peka saat itu. Jangan membicarakan masa lalu, bukankah aku memilih untuk berdamai nanti? Baiklah, Omi masih sedikit mengomel tentang apa yang terjadi saat itu, jadi dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Yanlong, meskipun dia akhirnya memilih untuk berdamai dan berbicara, segera mundur dari tebing. Kakak Tang, kamu juga harus mengerti jika kamu adalah orang dengan ambisi, maka Wang Qi hari ini adalah masa depanmu. Jika aku tahu bahwa Wang Qi akan mengambil posisiku hari ini, aku akan menghancurkannya pada awalnya maka saya tidak akan begitu sengsara hari ini. Keluarga kerajaan saya sekarat dan melarikan diri, hancur dalam sekejap. Jika Anda berada di posisi saya, Anda akan memenggal kepala Wang Qi juga. Aku bilang oke, berhenti mengatakan kata-kata tidak berarti ini. Jika aku benar-benar masih ingin merepotkanmu tentang apa yang terjadi saat itu, aku akan membantaimu dalam satu pukulan sekarang. Sekarang di antara kita memiliki musuh yang sama dan dianggap sekutu. Baik. Ya, terima kasih atas kemurahan hati sepupumu. Jangan khawatir, jika kamu membunuh Wang Qi, aku akan menjadi orang pertama yang memelukmu sebagai raja. Omi tersenyum, kau memelukku sebagai raja. Bagaimana denganmu? Aduh, waktu saya telah berlalu. Tidak bisakah Anda membiarkan saya menjadi raja? Saya tidak memiliki tuntutan lain. Saya hanya ingin membalas dendam, dan kemudian, menikmati hari tua saya, atau ketika saya di usia tua, saya akhirnya akan berlari sedikit untuk melihat apakah saya dapat membawanya ke tingkat berikutnya dan mencapai tingkat ketiga dari kesempurnaan besar alam persatuan. Tapi saya yakin itu tidak mungkin. Baiklah, aku akan pergi berkultivasi. Omi berdiri, memasuki salah satu ruangan, dan langsung menutup matanya dan berkultivasi. 974. Yanlong menghela nafas dan berkata, kamu telah mencapai kesempurnaan besar alam persatuan, dan sulit untuk melangkah lebih jauh. Pada saat ini, di rumah Tuo Lei, Wang Qi melihat mayat yang terbelah dua di tanah, wajahnya sangat terdistorsi dan tidak sedap dipandang. Saudaraku, Tuo Lei terbelah dua oleh pisau dapur, mengapa rasanya seperti teknik yang sama dengan milikmu? Wajah Wang Qi gelap tetapi dia tidak berbicara, semakin diam dia, semakin banyak kemarahan yang dia rasakan di dalam. Saudaraku, mungkinkah Omi yang membunuh Tuo Lei? Omi kembali untuk membalas dendam, dan karena itulah dia menggunakan pisau dapur untuk membelah Takurei menjadi dua, sebagai demonstrasi menentangmu. Tapi, bukankah Omi sudah mati? Bahkan jika dia tidak mati, hanya dalam 2 tahun, dia tidak bisa begitu kuat dan pedang ini, itu adalah Heaven Breaking Blade milik kakak, bagaimana mungkin Omi? Saudara Tuo Lei, kamu mati dengan menyedihkan, jangan khawatir, kakak pasti akan membalas kematianmu. Pria lain berteriak dengan sedih. Pemimpin kelompok tentara bayaran raja juga sangat curiga bahwa Omi lah yang kembali untuk membalas dendam.
Omi, kamu punya nyali untuk datang kepadaku di tempat terbuka, jangan bunuh saudaraku dalam gelap. Wang Qi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan acuh tak acuh, matanya menatap helikopter di sana dengan sangat menakutkan. Ketika Wang Qi melihat helikopter samping itu, dia memiliki perasaan di dalam hatinya, yaitu, apakah Omi juga memahami perasaan kematian itu? Meskipun Wang Qi tidak tahu ide kematian tertentu, dia bisa merasakannya, tapi mungkin Omi juga menyadari bahwa itu adalah demonstrasi baginya. Katakan pada mereka untuk pergi ke depan dan mencari di seluruh kota, dan pastikan untuk menemukan Omi. Ya, keesokan harinya, Omi membuka matanya dan berjalan keluar kamar. Kamu sudah bangun? Yan Long bertanya. Ya, Kakak Tang, aku sudah menyiapkan sarapan, ayo makan. Omi melihat sebuah meja besar berisi bapau, dan bubur, seolah-olah ini adalah hari yang baik, dan bertanya-tanya, mengapa kamu merasa bebas untuk hidup ketika kamu bersembunyi di kuburan? Dari mana kamu mendapatkan semua sarapan ini? Apakah ada dapur di sini? Tidak, bahkan jika ada dapur, tidak mungkin kamu bisa memasak, jangan bilang kamu keluar dan membelinya dari luar. Hahaha, saudara Tang. Kamu tidak tahu itu, ruang bawah tanah milikku ini dapat mengarah langsung ke istana, atau ke restoran di luar istana. Semua sarapan ini dikirim oleh orang-orang di restoran, mereka membawa makanan pada setiap hari. Saya bisa makan apapun yang saya inginkan. Setelah Anda selesai makan, saya akan mengajak Anda jalan-jalan. Setelah sarapan, Yan Long mendorong membuka pintu rahasia di dinding. Memang ada lorong tersembunyi. Di sepanjang lorong tersembunyi ini, setelah berjalan ribuan meter, dia datang ke sebuah sumur, dan dari sumur, dia terbang keluar, dan itu adalah halaman belakang sebuah restoran tertentu di kota Wangjing. Saudara Tang, ini adalah halaman belakang restoran. Restoran ini, saat itu, mereka semua adalah teman dekat saya. Jadi mereka semua adalah orang-orang saya. Kita dapat makan dengan bebas di sini, atau kita dapat mengirim mereka ke ruang rahasia di kuburan. Oh, kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Yan Long berkata, saya adalah seorang kaisar saat itu, ini hanya sebuah kata perintah untuk saya saat itu. Saya juga khawatir bahwa saya akan dibunuh suatu saat di masa depan. Saya pasti akan membuat beberapa persiapan, termasuk ganda itu. Sebagai diharapkan, persiapan awal saya tidak sia-sia, dan itu benar-benar berguna. Seorang bawahan Unity Realm awal muncul. Temui tuannya, Tan kecil, laporkan apa yang terjadi di luar. Oke, sekarang ada orang kuat yang mencari di mana-mana di luar, karena Tuolei meninggal tadi malam. Dan Wang Qi memerintahkan seluruh kota untuk mencari di seluruh kota untuk menemukannya. Mereka curiga bahwa Omi telah kembali untuk membalas dendam. Hahaha, Yan Long tertawa terbahak-bahak. Omi berdiri di samping, tetapi Yan Long tidak mengungkapkan identitas Omi. Setelah tinggal sebentar, Yan Long menginstruksikan bawahannya, temukan dua wanita cantik ke ruang rahasia malam ini. Ingat, yang lebih cantik. Oke, tolong jangan khawatir Tuan. Omi dan Yan Long kembali ke sumur dan mengikuti jalan kembali ke ruang rahasia di kuburan. Yan Long berkata kepada Omi, saudara Tang, saya telah meminta mereka untuk menyiapkan dua wanita cantik untuk malam ini. Anda dapat menikmatinya. Apa? Kau menyiapkannya untukku? Don Omi membeku. Ya, apakah kamu tidak menyiapkannya untuk dirimu sendiri? Saya tua, tidak lebih dari Anda muda. Saya mencari 3 atau 4 kali sebulan. Anda muda dan berbeda. Dua yang saya panggil malam ini dianggap penjemputan saya untuk Anda. Membosankan untuk bersembunyi di ruang rahasia untuk waktu yang lama, jadi tidak buruk memiliki seorang wanita untuk menghilangkan kebosanan. Omi berkata, tidak perlu, tapi terima kasih. Terima kasih untuk apa? Alis Omi berkerut, apakah Omi orang seperti ini? Selain itu, wanita yang menemukannya adalah seorang pelacur 9 dari 10. Yan Long mendengus, kamu pasti berpikir bahwa wanita yang kamu temukan adalah pelacur. Bukankah? Kamu salah, sama sekali tidak. Bagaimana seorang pelacur bisa cocok dengan identitasku, meskipun aku sekarang seolah-olah aku anjing yang hilang. Tetapi aku pernah setidaknya 95. Lagi pula, pelacur tidak dapat diandalkan. Jika aku mengkhianati informasinya, bukankah aku akan ketahuan? Lalu siapa yang kau cari? Yan Long berkata, saya memiliki rumah hiburan rahasia. Rumah hiburan ini semua wanita, terdiri dari sekitar 100 wanita. Wanita ini semua dilatih sejak kecil, semuanya benar-benar setia kepada saya. Rumah hiburan rahasia ini, tidak ada seorang pun. Orang lain tahu tentang itu kecuali saya, sambil membantu saya mengumpulkan informasi. Dan jika ada kebutuhan, mereka juga sangat patuh kepada saya. Pelacur. Semua wanita di bengkel musik ini sangat cantik, kecuali fakta bahwa mereka sedikit lebih rendah dalam hal seni bela diri. Jadi sama-sama. Kamu adalah pria yang jelas-jelas anjing dari keluarga yang hilang, tapi kamu masih bisa hidup dengan bebas di kota Wangjing. Omi tidak bisa tidak senang. Tuhan tahu hal lain apa yang Yan Long tidak ketahui tentang Omi. Hahaha, saudara Tang. Jangan lupa, saya dulu adalah tuan di sini. Bahkan jika tidak sekarang, saya masih memiliki banyak bawahan yang setia. Seluruh kota Wangjing. Jika saya menginginkan sesuatu, saya masih bisa melakukannya. Hanya tidak senyaman sebelumnya. Baiklah, mari kita kembali ke ruang rahasia. Angin di luar sangat kencang sekarang. Lebih baik tidak keluar selama beberapa hari ke depan. Omi bertanya, kamu bilang masih ada lorong di ruang rahasia yang mengarah langsung ke istana? Ya, tapi saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke sana. Saya sendiri belum pernah ke sana. Saya masih bisa keluar sedikit di luar istana. Jangan pergi ke istana untuk terbunuh. Itu adalah tempat di mana Wang Qi dan saudara-saudaranya telah ditempatkan untuk waktu yang lama. Pergi ke sana murni untuk terbunuh.
Omi tersenyum, saudara-saudara Wangki bersembunyi di istana. Saya masih khawatir tentang bagaimana membunuh beberapa lagi. Sekarang kita memiliki jalan rahasia ini. Kita kadang-kadang dapat memasuki istana dan membunuh beberapa saudara Wangki. 975. Tidak mungkin, kamu benar-benar ingin memasuki istana. Bagaimana jika tidak, saya kembali ke kota Wangjing hanya untuk membunuh saudara-saudara Wangki. Tapi Anda tidak perlu terburu-buru. Anda tidak cukup percaya diri untuk menghadapi Wangki dalam seni bela diri Anda. Jadi mengapa terburu-buru? Jika Anda memasuki istana dan membiarkan Wangki menemukan rahasianya, melewati dan melacakmu di sini, bukankah itu akan menjadi akhir dari permainan? Jangan khawatir, saya belum seburuk itu, dan saya tidak berpikir Wangki akan dapat menemukan saya. Baiklah, saya akan memasuki istana malam ini dan membunuh salah satu saudara Wangki. Setelah itu, setiap malam. Yanlong tidak berdaya. Malam itu, Omi melewati lorong rahasia menuju arah istana. Beberapa ribu meter kemudian, Omi merangkak keluar di salah satu reruntuhan istana-istana kekaisaran. Yanlong mengikuti Omi atau Omi tidak akan tahu bagaimana keluar dari mekanisme di ujung lorong rahasia. Ini adalah salah satu aula utama istana, dulunya adalah istana yang dingin. Kata Yanlong. Omi bertanya, seberapa jauh tempat ini dari tempat tidur Wangki? Kamar tidur tempat tinggal Wangki ada di depan. Astaga, sangat dekat. Ya, itu sebabnya saya katakan, itu berbahaya. Mungkin Wangki sudah mengawasi kita dalam kegelapan sekarang. Omi berkata, Yanlong, kembali dulu, kamu akan mempengaruhiku di sini. Ranahku tidak lebih rendah dari milikmu, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan mempengaruhimu? Jika kamu tidak ingin mati, kembalilah, aku tahu teknik napas penyu, kamu bisa melakukannya tanpa bernafas sama sekali, bukan? Baiklah, Yanlong kembali ke jalan rahasia tanpa minat. Omi segera menerapkan teknik napas penyu, membuat dirinya benar-benar terengah-engah, bahkan tidak ada detak jantung, atau kehadiran yang sangat samar. Jika ada, Wangki hanya bisa menemukan Omi melalui matanya. Ketika Omi berjalan keluar dari aula utama, ada beberapa pelayan yang berpatroli malam di depannya, duduk di paviliun dan tertidur. Omi berjalan dan segera melihat salah satu dari mereka, lalu menyeret mereka ke samping untuk melakukan teknik memukau. Katakan, di mana saudara laki-laki Wangki tinggal? Roh Kudus memiliki banyak saudara, yang mana yang kamu tanyakan? Yang mana yang paling dekat denganku? Ada Taman Evergreen di sebelah kiri, tempat tinggal 3 pangeran, ketiganya adalah saudara dari Yang Mulia. Mereka bernama Lian Meng, Gao Qin, dan Jedaf. Baiklah. Omi mengakhiri mantranya dan pelayan itu mulai tertidur. Omi tiba di Taman Evergreen. Sekarang sudah larut malam, dan selain patroli malam, hanya ada dengkuran. Omi memasuki Taman Evergreen dengan tenang. Memang ada 3 orang kuat yang tinggal di arah belakang kiri dan kanan Taman Evergreen, tetapi ketiganya berada di tingkat kesempurnaan alam persatuan. Ini adalah yang terbaik, yang berada di tingkat kesempurnaan alam persatuan. Omi bisa membunuh mereka dalam sekejap mata. Sementara jika mereka berada di tingkat kesempurnaan alam persatuan, Omi harus membuang sedikit usaha, mungkin memperingatkan Wangki. Omi tiba di pintu salah satu dari mereka dan masuk. Siapa kamu? Pria itu terbangun. So, tanpa mengatakan sepatah kata pun, pisau dapur terbang keluar, dan tiba-tiba, orang itu dipotong menjadi 2 oleh Omi, seolah-olah sedang menyembelih babi, dan akhirnya terbelah menjadi 2. Kemudian, Omi pergi ke 2 lainnya secara terpisah dan membunuh keduanya dengan mudah. Mundur. Omi tidak serakah, membunuh saudara laki-laki Wangki, satu persatu, tidak sekaligus. Wangki harus diberi cukup waktu untuk menyiksa dirinya sendiri, dan akhirnya membunuhnya untuk membalas dendam ketika Omi memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk berhadapan langsung dengannya. Omi kembali ke ruang rahasia. Omi memastikan tidak ada jejak yang tertinggal, jika tidak maka permainan akan berakhir jika ia melacak ruang rahasia di bawah mausolem. Keesokan harinya, Wangki berdiri di pintu masuk aula utama di pagi hari, dan seorang saudara datang untuk melapor. Wangki bertanya, apakah kamu sudah mencari tempat pemakaman Omi? Kakak, belum. Orang yang membunuh Tuolei tidak memiliki jejak sama sekali. Seolah-olah dia tidak muncul sama sekali. Aku bahkan tidak tahu apakah Omi yang kembali untuk membalas dendam atau tidak. Wangki mendengus, itu pasti dia. Semakin kamu tidak dapat menemukan jejak, semakin berarti itu dia. Seseorang yang bahkan aku tidak dapat menemukan jejak. Selain Omi, aku tidak bisa memikirkannya sedetik pun. Orang. Pada saat itu, seorang pria datang berlari di kejauhan sambil menangis. Lada hitam, mengapa kamu menangis? Kapten, kakak, rengekan. Apa yang kamu tangisi? Saudaraku, kalian harus pergi ke Taman Evergreen. Sosok Wangki melintas dan bergegas menuju Taman Evergreen. Di Taman Evergreen, banyak pelayan berlutut di tanah dan menangis. Tentu saja mereka tidak benar-benar ingin menangis. Lagi pula, ketiga pangeran yang mati itu bukan urusan mereka, tetapi ketiga pangeran itu adalah saudara kaisar, jadi mereka berpura-pura menangis sedih. Wangki memasuki masing-masing kamar ketiga bersaudara itu dan mengangkat kain putih itu. Wangki merasa kedinginan, hanya untuk melihat saudara-saudaranya, terbelah 2, dan pisau dapur mengkilap di ujung tempat tidur, yang sepertinya menunjukkan kepadanya. Jedaf, wah, pria lain yang bergegas masuk pada saat yang sama berteriak. Wangki pergi ke 2 kamar lainnya, dan tempat tidur di 2 kamar lainnya, dengan cara yang sama. 2 bersaudara yang masing-masing bernama Lian Meng dan Gao Qin, juga mati dengan menyedihkan, termasuk Gao Qin yang masih telanjang, membuatnya lebih seperti menyembelih babi. Wangki memekik tak terkendali. Omi, aku tahu itu kamu, keluar, punya nyali untuk menyelesaikannya denganku tatap muka, jangan menjadi saudaraku dalam kegelapan.
Wang Qi berteriak ke langit. Seluruh istana mendengar suaranya. Tidak hanya bahwa, setidaknya setengah dari kota Wangjing samar-samar bisa mendengar aumannya yang menghabiskan setidaknya setengah dari kekuatan internalnya, berniat untuk didengar oleh Omi. Omi berada di ruang rahasia mausolem dan baru saja bangun. Yanlong tertawa. Saudara Tang, apakah Anda mendengar itu? Wang Qi mengetahuinya. Ini tidak seperti aku tuli. Saudara Tang, Wang Qi menyuruhmu untuk menyelesaikannya dengan dia secara langsung. Bagaimana menurutmu? Ini belum waktunya, cepat atau lambat. Ketika aku menyelesaikan ini dengan dia secara langsung, itu akan menjadi hari kematiannya. Tatapan Omi dingin. Omi telah membunuh saudaranya terlebih dahulu, dan itulah tujuannya, untuk membuat Wang Qi hidup dalam kesakitan setiap hari sebelum dia meninggal. Yanlong berkata, Saudara Tang, sekarang setelah Anda membunuh 4 saudara laki-lakinya berturut-turut, saya khawatir agak sulit untuk keluar dan membunuh lagi. Dia pasti akan menjaganya sepanjang malam. Omi mendengus, sayangnya, saya akan berhenti sebentar, tunggu beberapa bulan sampai dia mengendur, saya akan mengambil suntikan lagi, saya ingin dia kelelahan selamanya. Kamu siap untuk berhenti sekarang? Ya, aku akan mencari saudara-saudaraku sekarang, aku tidak punya waktu untuk tinggal di sini sepanjang waktu, tidak menyenangkan untuk membunuh mereka sekaligus, jadi luangkan waktumu. Jadi, kamu akan meninggalkan kota Wangjing. Ya, atau aku ikut denganmu. Sesuaikan dirimu. 976. Omi menyamar dan kemudian meninggalkan kota Wangjing. Yanlong awalnya ingin pergi dengan Omi, tetapi sebagai hasilnya, ada pengejar di mana-mana di luar, dan Yanlong tidak yakin bahwa dia tidak akan menarik perhatian 100%, jadi dia harus menyerah pada gagasan untuk pergi bersama Omi. Omi mengendarai mobil sport sendirian dan meninggalkan kota Wangjing. Omi sekarang harus terlebih dahulu mencari saudara-saudaranya dan memberitahu mereka bahwa dia belum mati. Namun, Omi tidak tahu kemana harus mencari mereka saat ini. Saya tidak tahu apakah Meng kecil telah melarikan diri dari hutan 10.000 binatang, tetapi katakan saja saya akan pergi ke keluarga Meng kecil terlebih dahulu. Jika Meng kecil telah melarikan diri kembali, saya harus dapat mengetahui sedikit tentang berita, dan tempat ini adalah yang paling dekat dengan keluarga Little Meng. Omi naik pesawat dan menuju ke tempat keluarga Little Meng berada. Mencari siapa? Setibanya di keluarga Xiao Meng, penjaga pintu menghentikan Omi. Permisi, apakah Han Xiao Meng ada dalam keluarga? Apa yang kamu inginkan dengan keluarga kami, leluhur Little Meng? Penjaga pintu mengerutkan kening, karena penjaga pintu terlalu rendah, sehingga dia tidak bisa merasakan kekuatan Omi, dan karena Omi menyembunyikan momentumnya, itu tidak mudah untuk dirasakan. Ketika Omi mendengar penjaga gerbang mengatakan leluhur tua Meng kecil, dia senang di dalam. Jadi, Meng kecil masih hidup. Omong kosong, bagaimana nenek moyang Meng kecil kita bisa mati dengan mudah? Omi sama sekali tidak marah ketika melihat sikap arogan penjaga gerbang terhadapnya, dia hanya tertawa, yang membuat Omi dalam suasana hati yang begitu baik. Saat berikutnya, Omi menghilang, dan penjaga gerbang menyentuh kepalanya, merasa seolah-olah dia baru saja kehilangan akal untuk sesaat, dan merasa seolah-olah tidak ada yang berbicara dengannya sama sekali. Padahal, Omi baru saja menggunakan ekstasi padanya, dan Omi sempat bertanya di mana Xiao Meng tinggal. Di keluarga Han Wang, di luar villa puncak bukit tertentu, Xiao Meng datang jauh-jauh dari rumah yang dia tinggali. Hari ini, Xiao Meng, bersama dengan beberapa lelaki tua dari keluarga, baru saja kembali dari kunjungan ke keluarga raja lainnya. Itu karena leluhur keluarga lain yang berusia 100 tahun benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menikahi Xiao Meng, dan Xiao Meng membalik. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana menyingkirkan masalah-masalah, dan bagaimana cara menghilangkannya. 2 tahun ini, Xiao Meng bahkan tidak tahu bagaimana hidup, rasanya setiap hari tidak bahagia dan kacau. Keterampilan seni bela dirinya tidak banyak berubah, hanya 2 tahun sejak dia meningkat ke tahap akhir dari alam persatuan. Meskipun untuk keluarga, dia sudah sangat fasik bahkan ke kekaisaran Yan Huang. Saya mendengar bahwa reputasinya telah mencapai telinga kaisar, yang adalah Wang Qi, kepala kelompok tentara bayaran raja, dan Xiao Meng selalu mengingat balas dendam itu. Namun, jika kaisar benar-benar ingin melihatnya, Xiao Meng tidak melakukannya. Tahu apa yang harus dilakukan, sebelum dia dan kaisar, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Jika dia tidak pergi menemuinya, dia takut keluarganya akan menimbulkan masalah. Hari ini, ketika dia pergi mengunjungi yang lain keluarga kerajaan, dia punya rencana untuk merencanakan ke depan. Langkah kaki Xiao Meng agak berat saat dia mendekati rumahnya, villa puncak gunung yang besar ini. Dia adalah satu-satunya yang tinggal di sana. Pada saat ini, di ruang tamu villa ini, Omi sedang duduk di sana. Xiao Meng tidak merasakannya sedikit pun, melangkah ke ruang tamu, hanya untuk melihat seorang pria aneh duduk di sana. Apa kamu? Alis Xiao Meng berkerut. Omi menatap Xiao Meng dan tersenyum sedikit. Lebih dari 2 tahun yang lalu, Xiao Meng telah banyak berubah. 2 tahun yang lalu, Xiao Meng masih lebih dari seorang gadis kecil, tetapi sekarang, lebih dewasa, sosoknya juga lebih feminin, lebih seksi, tidak lagi merasa seperti gadis kecil, kecuali wajahnya yang agak baby face. Kata-kata kemarahan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk melihat siapa itu. Don Zimer melepas topeng dari wajahnya dan berkata, ini aku. Ah, Xiao Meng tercengang, menatap Omi tidak percaya, dan tiba-tiba, air mata keluar dari matanya. Kakak Omi, kamu, apakah itu benar-benar kamu? Omi mengulurkan tangannya untuk menyentuh air mata Xiao Meng dan tersenyum, tentu saja ini aku. Kakak Omi, itu hebat, oh.
Xiao Meng menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Omi. Momen ini terasa seperti momen paling bahagia yang dia alami dalam 2 tahun terakhir. Omi telah memeluk Xiao Meng begitu lama, dan sangat merindukannya. Tubuh Xiao Meng sudah sangat matang. Omi langsung merasakannya saat dia memeluknya, tapi Omi bukan orang seperti itu, dan tidak akan berpikir begitu tanpa malu. Xiao Meng menangis lama sebelum melepaskan Omi. Baiklah, Xiao Meng, jangan menangis lagi. Kakak Omi, kamu, oh. Kata-kata yang menggelisahkan, tetapi, 1000 kata, pada akhirnya, itu berubah menjadi tangisan. Omi menepuk bahu Xiao Meng, dan sudut matanya juga sedikit basah karena kegembiraan. Hanya setelah waktu yang lama agitasi Xiao Meng stabil. Kakak Omi, ceritakan padaku apa yang terjadi padamu setelah itu, karena kamu masih hidup, mengapa kamu baru kembali sekarang, kemana saja kamu selama 2 tahun terakhir? Omi berkata, waktu itu di hutan 10.000 binatang, saya menggunakan hukum agung mengisap dewa untuk membunuh binatang itu. Sayangnya, yang lain datang setelah itu, lalu saya menggunakannya lagi, 2 kali berturut-turut, saya langsung menderita spiritual yang kuat. Jijik, saya pikir saya pasti akan mati. Tetapi ketika saya bangun di sini, saya menemukan diri saya di sebuah pulau, dan orang yang menyelamatkan saya mengatakan bahwa saya telah tertidur selama 6 bulan. Tetapi kemudian, saya menemukan bahwa 2 tahun telah berlalu. Apa yang saya alami dalam 2 tahun itu, saya sendiri tidak tahu, dan mengapa saya berada di pulau yang jauh, saya tidak tahu. Kenapa? Entahlah, aku selalu merasa seperti mengalami sesuatu yang sangat tak terlupakan dalam 2 tahun itu, dan aku selalu merasa seperti ada seseorang atau sesuatu yang tidak bisa aku lepaskan. Saudara Omi, tidak peduli apa, sangat bagus bahwa Anda masih hidup. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa di kota Wangjing, Wang Qi telah kehilangan beberapa saudara. Apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan Anda? Omi tersenyum, bukankah ini omong kosong, saya kembali untuk membalas dendam, saya ingin membunuh saudara laki-laki Wang Qi satu persatu, dan pada akhirnya, saya akan membunuhnya lagi. Kakak Omi, kekuatanmu tampaknya semakin kuat. Ya, aku sekarang berada di level pertama dari Unity Realm Grand Perfection, dan aku sudah memiliki kekuatan untuk menantang Wang Qi, tapi sayangnya, aku masih lebih lemah darinya dan tidak memiliki kepercayaan penuh, tetapi sebaliknya, aku lebih berbahaya, itulah sebabnya aku tidak berencana untuk menghadapinya sekarang. Sebelum aku berhadapan dengannya, aku akan membunuh saudara-saudaranya satu persatu dan membuatnya juga merasakan kehilangan seorang saudara, yang dia pilih. Kata Omi dengan gigi terkatup. 977. Kakak Omi, aku juga akan membalas dendam bersama. Omi menatap matanya, Xiao Meng, kamu belum meningkatkan kekuatanmu dengan sangat cepat selama 2 tahun terakhir ini. Saudara Omi, 2 tahun ini kacau. Saya tidak tahu bagaimana menghabiskannya, bagaimana saya bisa bersemangat untuk berlatih seni bela diri. Namun, dengan usiamu, mencapai tahap tengah alam persatuan pada usia 19 tahun sudah melawan dunia. Kakak Omi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sekarang. Apa itu? Saya sekarang berusia 19 tahun dan telah mencapai tahap tengah dari alam persatuan. Ini dianggap sangat terkenal di Kekaisaran Yan Huang. Entah bagaimana itu menyebar ke seluruh Kekaisaran Yan Huang. Saya mendengar bahwa Wang Qi ingin memanggil saya. Jika Wang Qi benar-benar memanggil saya, maka dia akan mengenali saya sebagai orang dari hutan 10.000 binatang secara sekilas, dan akan tahu bahwa saya adalah anggota kelompok tentara bayaran Anda. Jika saya mengabaikannya dan tidak pergi menemuinya, dan saya takut dia tidak akan menguntungkan keluarga saya, apa yang harus saya lakukan? Omi mendengus, untuk apa bajingan ini memanggilmu? Aku tidak tahu, mungkin dia mendengar tentang bakatku dan ingin menahanku, jika dia ingin memegang tahta, melihat bahwa aku mencapai tahap tengah dari alam persatuan pada usia 19 tahun, dia pasti akan gugup dan bukan tidak mungkin dia mencekikku. Xiao Meng Dao. Omi menganggukkan kepalanya, kemungkinan ingin mencekik Xiao Meng masih sangat tinggi, itu hanya kasus belum mengenali Xiao Meng, jika dia mengenalinya, maka itu bukan pikiran, itu adalah 100% untuk membunuhnya. Kakak Omi, apa yang harus saya lakukan? Omong kosong, tentu saja kamu tidak perlu repot dengannya, kamu akan mati saja jika pergi. Tapi aku takut dia akan menyerang keluargaku, dan aku tidak ingin menyakiti keluargaku. Meski begitu, kamu tidak bisa pergi. Tapi kamu tidak perlu khawatir untuk saat ini, aku membunuh beberapa saudara laki-lakinya, dan sekarang Wang Qi sangat ingin menemukanku, dia mungkin sudah melupakanmu. Ya, aku harap begitu. Benar, Xiao Meng, di mana yang lain? Di mana Lang Tianya, Yan Yu, Xiang Yun, Suan Er, Yang Yijian, Liu Yue, Wang Xing, Su Mei Qian, dan lainnya. Xiao Meng menghela nafas, kakak Omi, karena aku pikir kamu sudah mati, kelompok tentara bayaran yang ditakdirkan telah dibubarkan. Dibubarkan? Siapa yang membubarkannya? Kamu pergi, apa gunanya semua orang berpegangan pada tentara bayaran? Itu adalah kesedihan yang sia-sia, tetapi kita semua bersumpah bahwa siapapun yang mampu membalas dendam di masa depan harus melakukan apapun untuk mendapatkannya. Aduh, juga, Omi tidak menyalahkan apapun. Bagaimana dengan orang lain sekarang? Xiao Meng berkata, Long Tiannya membawa saudara perempuannya, Long Tianqin, dan pergi ke negara lain. Su Mei Qian, Yang Yijian, Wang Xing, Qi Suiyun, Samira, semuanya telah kembali ke keluarga mereka masing-masing. Liu Yue kehilangan pesannya, Liona, Simran, kembali ke Linjiang, dan sekarang Liona mengajar di sekolah menengah Bayun. Simran membuka bar sendiri dan menjadi penyanyi sendiri. Mereka semua berhenti berlatih seni bela diri. Mengapa mereka tidak berlatih seni bela diri lagi?
Karena kamu semua mengira kamu sudah mati. Mengapa berlatih seni bela diri? Berlatih seni bela diri juga akan lebih menyedihkan. Lebih baik menjalani hidupmu dengan damai. Sepertinya aku harus kembali ke mereka lebih awal. Ya, aku akan pergi denganmu. Bagus kalau begitu belum terlambat. Ayo pergi sekarang. Omi dan Xiao Meng segera berangkat dan terbang ke Tiannanfu. Namun, Omi bergerak maju dengan santai, masih mengenakan topengnya, tidak ingin memberitahu siapapun. Saudara Omi, apakah yang lain perlu diberitahu? Suruh semua orang berkumpul di kota Linjiang. Tidak perlu, saat ini Wang Qi masih mencari saya. Ini bukan waktu yang tepat bagi saya untuk muncul di profil tinggi. Tunggu sampai saya percaya diri untuk menghadapinya, lalu beritahu yang lain. Ini belum terlambat. Jika tidak memberitahu Wang Qi mungkin malah membahayakan mereka. Bagus, Omi tidak membiarkan Wang Xing, Yang Yijian, dan yang lainnya tahu bahwa dia masih hidup untuk saat ini. Adapun Su Meiqian, Omi akan merekam video dengannya dan tidak membiarkannya berlarut-larut dalam kesedihan. Di pesawat, Xiao Meng mengambil laptopnya dan berkata, Kak Omi, tunggu aku beberapa menit lagi. Aku akan segera dapat menghubungi Sister Su, karena aku sudah lama tidak menjadi hacker dan aku agak berkarat. Haha, tidak apa-apa, menuju ke kota Linjiang masih lama, masih banyak waktu. Setelah beberapa menit, Xiao Meng berhasil meretas jaringan keluarga Su Meiqian dan menemukan Su Meiqian, yang terlihat di kamera pengintai memasuki kamar mandi 10 menit yang lalu. Saat ini, di rumah Su Meiqian, dia sedang mandi di kamar mandi dan berbaring di bak mandi, tetapi mata Su Meiqian tidak bernyawa dan dia tidak tahu apa yang dia lihat dengan bingung. Kakak Omi, kakak Seo sedang mandi. Apakah dia punya telepon? Di sana, aku sudah memutar nomornya. Di kamar mandi Su Meiqian, telepon yang diletakkan di sebelahnya tiba-tiba berdering. Butuh beberapa detik bagi Su Meiqian untuk kembali sadar dan meraih telepon. Itu adalah panggilan yang tidak dikenal karena tidak ada nomor yang ditampilkan. Su Meiqian langsung menutup telepon. Itu pasti panggilan yang melecehkan. Suster Su tidak menjawab. Lalu kirim pesan teks. Dia mungkin mengira itu panggilan pelecehan. Ding ding ding. Pesan teks dikirim. Su Meiqian membuka pesan teks untuk membaca. Saudari Su, ini aku, Xiao Meng, angkat telepon. Dalam beberapa detik telepon Su Meiqian berdering lagi, dan dia segera menjawabnya. Saudari Su, ini aku, Xiao Meng. Xiao Meng, ini kamu. Maaf, kupikir itu semacam panggilan melecehkan. Xiao Meng, bagaimana kabarmu sekarang? Su Meiqian bertanya dengan suara lemah. Saudari Su, apakah kamu sedang mandi? Ya, bagaimana kamu tahu? Aku baru saja meretas jaringan keluargamu. Aku melihatmu masuk ke kamar mandi di monitor. Sudah sekitar 10 menit. Sudah sangat lama dan kamu belum selesai mencuci. Oh, Su Meiqian tertawa getir. Saudari Su, apakah Anda ingin saya memperkenalkan seorang pria kepada Anda sekarang? Wajah Su Meiqian tenggelam agak tidak senang. Xiao Meng, jangan seperti ini, atau aku akan mengabaikanmu. Perkenalkan aku pada pria. Apakah kamu melakukan ini pada Omi? Saudari Su, apakah Anda yakin tidak menginginkannya? Xiao Meng, jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon. Su Meiqian tidak memiliki keinginan untuk berbicara lagi karena kata-kata Xiao Meng. Tunggu, Sister Su, pria yang saya perkenalkan kepada Anda adalah Brother Omi dan sekarang Brother Omi ada di sisi saya. Apa? Anda mengatakan itu lagi? Pada saat itu, suara Omi terdengar. Meiqian, ini aku. Su Meiqian menjadi konyol. Itu benar-benar Omi. Omi, ini benar-benar kamu. Ini aku, Meiqian. Tenang saja, tetap tenang. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku masih hidup untuk sementara waktu. Besok kamu menemukan alasan untuk naik pesawat dan datang ke kota Linjiang untuk menemukanku. Omi, ini benar-benar kamu. Su Meiqian berteriak dengan teleponnya. Ini aku bilang jangan heboh, ya. Omi tersenyum miris. 2 tahun yang dia lewatkan sungguh membawa banyak kesedihan bagi beberapa dari mereka. 978. Omi kembali ke kota Linjiang, dan bertemu Simran di bar tertentu di kota Linjiang. Hanya saja, yang tidak disangka Omi adalah melihat seseorang melecehkan Simran saat pertama kali tiba di bar. Pria itu mengendarai mobil sport. Kursi belakang mobil sport itu dipenuhi bunga, dan juga banyak lilin berbentuk hati yang diletakkan di depan bar. Kebetulan sudah malam, dan banyak orang menonton di depan bar. Batang. Pria itu juga seorang praktisi seni bela diri, dan sudah memiliki alam hautian. Simran, berjanjilah padaku bahwa kamu akan menjadi pacarku. Simran, aku tahu kamu tidak bisa melupakan Omi itu, tapi dia sudah mati. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menghabiskan sisa hidupmu menjaga buku-buku jari untuk orang mati? Simran keluar dan berkata, Kai Hyuk, tolong jangan ganggu aku tidak akan pernah jatuh cinta lagi seumur hidupku. Suanerli, kamu harus tahu bahwa kita memiliki kesamaan. Kamu suka bernyanyi dan aku juga. Keluar. Aku tidak akan pergi. Aku akan memikirkan kebahagiaanmu selama sisa hidupmu. Suanerli, jadilah pacarku. Aku akan membiarkanmu mendapatkan lebih banyak kebahagiaan dari Omi. Kai Hyuk, jangan membuatku 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Di kerumunan, Xiao Meng berkata, Kakak Omi, aku keluar untuk melawannya. Beraninya dia menggertak Sister Suaner. Omi berkata, tidak perlu cemas, biarkan dia mengaku. Kakak Omi, aku bahkan tidak bisa mendengarkan ini lagi. Di sana, pria bernama Kai He tertawa. Suanerli, kamu tidak dapat melarikan diri dariku selama sisa hidupmu. Aku sudah akan memperbaikimu. Hahaha. Kai Hyuk, jangan terlalu tak tahu malu. Tidak tahu malu. Tidak ada rasa malu dalam cinta. Selain itu, Omi sudah mati. Dan bunga yang terkenal itu tidak memiliki pemilik. Tentu saja aku bisa mengambilnya sendiri.
Kai Hyuk, apakah kamu benar-benar ingin memaksaku? Simran, kamu harus tahu bahwa aku mengejarmu hanya karena aku sangat memikirkanmu, dan dengan keluargaku, kamu mungkin belum layak untukku. Baiklah, aku nyatakan bahwa kamu adalah wanitaku sekarang. Bang, pada saat itu, sebuah pemindah batu bata tiba-tiba terbang ke kepala Kai Hyuk dan menghancurkan kepalanya. Siapa? Siapa yang memukulku? Kai Hyuk sangat marah. Kota Linjiang adalah tempat yang sangat kecil, tetapi masih ada orang yang berani menghancurkannya. Kesempurnaan hebat Hao Tian cukup kuat untuk menjadi raja di kota Linjiang. Jadi dia dengan arogan mendominasi Simran. Sebenarnya, dia tidak benar-benar ingin bersama Simran, tetapi itu hanya masalah menemukan tempat tidur yang lebih hangat selama ini di kota Linjiang. Kerumunan penonton juga pusing karena batu bata yang tiba-tiba terbang ke arah mereka. Aku akan menghancurkanmu. Omi berjalan keluar dari kerumunan. Siapa kamu? Kai Hyuk sangat marah. Ketika Simran melihat Omi muncul, seluruh tubuhnya gemetar, dipenuhi rasa tidak percaya. Kai He yang marah juga tidak melihat penampilan Simran, dan bergegas menuju Omi, tampaknya berniat mengalahkan omong kosong Omi. Kai He meraih lengan baju Omi dengan satu tangan dan berteriak, beraninya kau menghancurkanku. Namun Omi menatap Simran. Katakan, kenapa kamu menghancurkanku? Apa-apaan aku ini untukmu? Don bertanya, kalau begitu tolong beritahu saya, siapa Anda? Saya seorang pria dari keluarga Kai dari prefektur Tianan. Alis Omi berkerut, Kaisar Bumi Prefektur Tenan, anggota keluarga Kai. Aku tidak menyangka bahwa orang yang melecehkan Simran ini sebenarnya adalah anggota keluarga Kai. Liu Chenming masih menikah dengan anggota keluarga Kai. Keluarga Kai, saya tidak menyangka bahwa begitu Omi meninggal keturunan keluarga Kai akan berani menyentuh wanita Don Omi sekarang. Ya, bagaimana dengan keluarga Kai? Apa yang kamu tahu tentang siapa kakekku? Saya tidak tahu. Patriark klan Kai dari prefektur Tianan, Kai Lingpeng, adalah kakekku. Oh, jadi kamu adalah cucu anjing dari kepala klan Kai. Aku sangat kecewa dengan kakekmu. Check you. Kai Hyuk meninju pelipis Omi. Bang, detik berikutnya, kepala Kai Hyuk tiba-tiba meledak. Ah, kerumunan berteriak. Omi bahkan tidak melihat darah otak di lantai dan berjalan menuju Simran, yang melemparkan dirinya ke pelukan Omi dan mengeluarkan air matanya saat kerumunan berteriak. Segera setelah itu, polisi tiba, dan kapten polisi langsung mengenali Omi, dan segera pergi untuk menyambut Omi, mengatakan, selamat datang di rumah untuk memandu pekerjaan Anda. Dan kemudian tidak ada yang terjadi. Omi membawa Simran dan Xiao Meng dan langsung pergi ke rumah Liona. Pertemuan dengan Liona serupa, dan saya tidak akan mengulangi bertele-tele di sini. Polisi menyelidiki identitas Kai He dan menemukan bahwa dia adalah anggota keluarga Kai dari Provinsi Tenan, dan tidak berani menyembunyikannya, jadi mereka dengan cepat melaporkannya ke atas. Segera keluarga Kai mengetahui berita itu. Ketika keluarga Kai mengetahui bahwa Kai Hyuk meninggal di kota Linjiang, reaksi pertama mereka adalah kemarahan. Tapi ketika mereka mengetahui bahwa orang yang membunuh Kai Hyuk adalah Omi, itu berubah menjadi ketakutan. Jadi, Kai Lingpeng, patriark keluarga Kai, datang ke kota Linjiang dengan pesawat khusus semalaman untuk meminta maaf kepada Omi, mengatakan bahwa dia tidak mengajari cucunya dengan baik. Omi dalam suasana hati yang baik, tentu saja dia memaafkan mereka. Lagi pula, Liu Chenming juga menikahi seorang wanita dari keluarga Kai. Kita semua adalah saudara. Maka, hingga larut malam, malam itu, menginap di rumah Liona. Omi dan Liona dan Simran tinggal di kamar yang sama. Mereka bertiga tidur di kamar yang sama, dan tidak terlalu ramai. Mereka benar-benar tidak tahan. Tentu saja, itu benar. Faktanya, Xiao Meng juga berusia 19 tahun, dan mengerti segalanya, dan itu memalukan untuk mengatakan ini. Malam tanpa kata, begitu fajar. Omi tidak tidur semalaman, lama berpisah, mau tidur di mana? Liona dan Simran berdua tentu juga tidak bisa tidur. Begitu fajar menyingsing, bangun, ke kamar mandi untuk cuci keringat hingga bersih. Sore hari berikutnya, Sumei Qian menangkap pesawat semalaman. Program kelebihan tidak akan dikatakan. Omi sementara tinggal di kota Linjiang selama setengah bulan. Kakak Omi, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Xiao Meng bertanya. Setengah bulan ini, terlalu santai, menyebabkan Xiao Meng bertanya-tanya apakah Omi menikmati dirinya sendiri dan telah jatuh ke dalam tempat lembut seorang wanita. Selanjutnya, saya harus meningkatkan ranah saya. Hanya dengan meningkatkan ranah saya akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Wang Qi. Namun, saya telah mencapai tingkat pertama kesempurnaan besar alam persatuan. Sangat sulit untuk melangkah lebih jauh, dan untuk sementara, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sendiri. Bagaimana saya bisa melangkah ke tingkat kedua dari kesempurnaan besar alam persatuan? Saya benar-benar ingin mencari senior untuk membimbing saya. Kakak Omi, mengapa kita tidak membentuk kembali kelompok tentara bayaran dan melanjutkan petualangan kita? Terus pergi untuk pelatihan. Bahkan hutan 10.000 binatang sudah ada di sana. Kemana lagi kita bisa pergi? Hutan 10.000 binatang dikenal dengan tingkat kematian yang tinggi, dan tim manapun yang masuk ke sana akan selalu mati. Sedikit. Kakak Omi, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kematian di hutan 10.000 binatang, itu tidak setinggi senja Gunung Seribu. Senja Gunung Seribu adalah tempat di mana tidak ada yang hidup sama sekali. Satu-satunya yang keluar kemudian menjadi gila. Ayo pergi ke Tousan Mountain Twilight untuk berpetualang. 979. Omi, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya langsung, hutan 10.000 binatang telah membuatku kehilangan 3 saudaraku, dan untuk pergi ke Tousan Mountain Twilight, apakah ini keinginan kematian?
Ketika aku belum memasuki hutan 10 Tousan bis sebelumnya, saya juga selalu berpikir bahwa kami akan menjadi pengecualian, tetapi ternyata rumor bahwa tim manapun yang masuk akan selalu mati beberapa kali tidak terkecuali bagi siapapun. Jadi, jangan pernah berpikir untuk pergi ke tempat seperti Tousan Mountain Twilight. Yah, sebenarnya, menurutku itu sangat membosankan di tempat kecil seperti kota Linjiang, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk memperbaikinya jika kita bosan seperti ini. Omi berkata, ayo pergi ke Pulau Martialwood. Pulau Bela Diri. Ya, saya pernah mendengar bahwa Pulau Martial memiliki Master Pulau Misterius yang merupakan salah satu dari 30 Grandmaster Realem Persatuan Puncak di dunia, dan dia berada di peringkat 10 besar. Saya ingin pergi menemui Master Pulau Misterius ini dan meminta dia membimbing saya. Kata Umi, bagaimana Anda tahu? Dalam perjalanan pulang, ketika saya melewati sebuah kerajaan bernama Abger, Raja Tua itu, yang juga salah satu dari 30 puncak, memberitahu saya bahwa dia peringkat 24. Saya tinggal di sana selama 2 malam, dan dia memberitahu saya bahwa Tuan Pulau dari Pulau Martial adalah salah satu puncak dari alam kesatuan, dan dia berada di peringkat 10 besar di dunia. Wow, tidak heran tidak ada yang berani menabrak Pulau Martialwood. Ayo pergi ke Pulau Martialwood dan bersenang-senang. Omi dan yang lainnya, pergi keesokan harinya untuk pergi ke Pulau Martialwood. Setelah tiba di Pulau Bela Diri, Omi pertama-tama berjalan-jalan di sekitar Akademi Bela Diri. Akademi Bela Diri sekarang tidak memiliki teman sekelas sejak saat itu, mereka semua adalah wajah yang tidak dikenal. Teman sekelas yang mendaftar dengan Omi saat itu sudah lulus dari kelas 4. Omi seperti lulusan kembali ke sekolah, kecuali beberapa guru, hampir tidak ada siswa yang mengenal Omi. Tapi tentu saja, nama Omi dikenal oleh seluruh sekolah. Bagaimanapun, kemuliaan mengalahkan semua juara murid baru dari 4 pulau protektorat. Keluarga saat itu sudah turun dalam sejarah. Omi, dekan, senang akhirnya bisa melihatmu, kukira kau sudah mati. Din dengan semangat meraih tangan Omi. Oh, Din, bagaimana tahun-tahunnya? Tanya Omi. Aduh, apalagi yang bisa saya lakukan? Meskipun Anda memberi saya banyak hati pohon besi, tetapi dengan bakat saya seperti itu, tidak ada jumlah mengambilnya akan membuat perbedaan, dan saya masih seorang bawaan. Omi menepuk bahu dekan dan tidak mengatakan apa-apa. Omi, mengapa kamu berpikir untuk datang mengunjungiku di Akademi Bela Diri? Xiao Meng sedang sibuk berkata, Din, saudara Omi tidak datang mengunjungimu dia datang untuk melihat Tuan Pulau Misterius dari Pulau Hutan Bela Diri, ngomong-ngomong. Oh, ya, dekan tertawa canggung untuk sementara waktu. Omi bertanya, Din, apakah Anda tahu di mana Tuan Pulau dari Pulau Hutan Bela Diri tinggal? Saya ingin mengunjunginya. Tuan Pulau dari Pulau Wulin. Kamu juga tidak tahu. Omi, sebenarnya saya belum pernah mendengarnya sama sekali. Meskipun saya telah menjadi kepala Akademi Bela Diri selama beberapa dekade, saya benar-benar tidak tahu. Namun, saya tahu satu hal, dan itu adalah Pulau Bela Diri itu, yang tidak berani diganggu oleh kekaisaran, memiliki kekuatan misterius. Jika tidak tempat seindah Pulau Bela Diri dan memiliki batu memori, itu akan direnggut dan menjadi kerajaan. Baik, Omi, jika kamu ingin menemukan Master Pulau-Pulau Hutan Bela Diri, kupikir kamu mungkin dapat menemukannya dengan bertanya kepada Dekan Lama Akademi Hutan Bela Diri. Bagus. Dekan tua adalah orang yang ingin mengambil Xiao Meng sebagai muridnya. Omi pernah melihatnya sebelumnya. Namun, Omi sama sekali tidak memiliki rasa sayang terhadap Dekan tua ini. Ketika Omi ingin memasuki batu memori, dia justru menolak. Untuk memberikan wajah Omi, Dekan tua ini memiliki hubungan mentor saudara dengan kepala desa dari desa dunia, dan kepala desa dari desa pemula. Omi dan Xiao Meng, Xiang Yun, Suaner, dan 5 anggota dekan pergi ke tempat tinggal dekan lama. Setelah terbang selama lebih dari 1 jam, mereka tiba di luar sebuah lembah, dan disinilah dekan tua itu tinggal. Begitu Omi terbang, seorang lelaki tua dari alam persatuan segera menyambutnya, tidak berani melambat saat dia merasakan kehadiran yang sangat kuat. Ketika dia melihat Omi, dia tercengang. Itu kamu, Om, dekan tua, lama tidak bertemu. Kata Omi, dekan tua ini masih pada tahap akhir dari alam persatuan. Dekan tua memandang Xiao Meng dan wajahnya berubah. Xiao Meng bahkan telah mencapai tahap tengah dari alam persatuan. Pada awalnya, Xiao Meng adalah muridnya. Omi benar, Xiao Meng, ketika kamu melihat tuanmu, mengapa kamu tidak menelepon? Little Meng mengerutkan bibirnya, aku tidak belajar darinya lagi. Selain itu, untungnya aku pergi dari sini pada awalnya. Kalau tidak, aku masih tidak tahu apakah aku telah melangkah ke alam persatuan. Xiao Meng, jangan kasar, suatu hari adalah gurumu, dan sisa hidupmu adalah ayahmu, panggil aku tuan. Omi memarahi. Xiao Meng hanya bisa berseru dengan kesal, Tuan. Dekan tua itu melambaikan tangannya, tidak perlu memanggilku Tuan. Kamu sudah meninggalkanku, selain itu kamu benar. Jika kamu tidak meninggalkanku saat itu dan terus berada di sini, itu memang akan menghancurkanmu. Kamu mengikutiku. Omi, memang kamu memiliki masa depan yang lebih baik dariku, dan itu sudah terbukti sekarang. Aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu. Gao, tidak, saya tidak meninggalkan Anda karena Anda tidak memiliki kualifikasi, tetapi karena Anda selalu tidak mengajari saya teknik pedang yang dalam, Anda selalu membuat saya berlatih teknik pedang sampah itu, jadi saya sangat kesal, teknik pedang sampah yang kamu ajarkan padaku tidak sebagus yang kakak Omi ajarkan padaku, jadi kamu ditakdirkan untuk tidak mendapatkan murid yang baik sepertiku. Hahaha, bagus, aku yakin. Dekan tua itu tertawa keras.
Omi berkata, Dekan tua, belum lagi hal lain. Setidaknya kamu membuktikan satu hal, kamu masih sangat cerdas ketika kamu secara paksa mengambil Xiao Meng dan menerimanya secara paksa. Itu menunjukkan bahwa kamu sangat cerdas dan melihat bahwa dia luar biasa. Baiklah, sudah beberapa tahun. Berhenti mengatakan itu. Sekarang kamu telah kembali ke sini. Apakah kamu di sini untuk menyindirku? Omi, aku khawatir kamu telah mencapai kesempurnaan besar alam persatuan sekarang. Ketika kamu datang untuk memohon padaku untuk memasukkan batu ingatan saya di sini, saya menolak, dan sekarang Anda kembali memukul wajah Anda. Omi mendengus, Dekan tua, kamu tidak memenuhi syarat bagiku, Omi, untuk melakukan perjalanan khusus ke Pulau Marsial untuk meninju wajahmu, kamu usil. Kamu, Dekan tua itu tampak malu, sangat malu, dan Omi tidak memberinya wajah apapun. Lalu apa yang kamu inginkan ketika kamu datang ke tempatku? Omi berkata, saya sengaja datang ke Pulau Marsial untuk memberi hormat kepada Tuan Pulau. Tetapi sayangnya, tidak banyak orang yang tahu tentang Tuan Pulau. Saya mendengar bahwa Anda mungkin tahu, jadi saya datang untuk bertanya kepada Anda, itu saja. Kamu ingin melihat tuanku? Tuan Pulau adalah tuanmu. Omi tercengang. Jika tidak, saya, Jindolf, dan Lin Bai, semuanya adalah murid dari Tuan Pulau, serta leluhur dari 4 keluarga penjaga pulau, yang merupakan murid paman saya, saudara Tuan Pulau. Kata dekan tua itu, 980. Bagus bahwa aku menemui tuanmu. Dekan tua itu mendengus, Omi, tuan kami, saya tidak tahu berapa tingkat di atas Anda, adalah salah satu dari 30 puncak dunia, apakah Anda pikir Anda bisa bertemu hanya karena Anda mau? Anda menganggap diri Anda terlalu serius. Juga, kalau begitu, apa yang ingin kamu lakukan untuk bertemu dengan Tuan Pulau? Kamu belum memenuhi syarat untuk bertemu Tuan kami. Silakan kembali. Tuanku telah tinggal di pengasingan di Pulau Marsial dan mengabaikan dunia selama lebih dari beberapa dekade. Kamu berusia 20 tahun, ya? Dekan menyeringai. Omi berkata dengan wajah buruk, Dekan tua, saya sengaja datang untuk mengunjungi Tuan Pulau. Selain itu, meskipun saya belum mencapai kekuatan Tuan Pulau, saya juga berada di tingkat pertama kesempurnaan besar alam persatuan. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk memberi hormat kepada Tuan Pulau? Bahkan Anda memenuhi syarat untuk menjadi muridnya, tetapi apakah saya tidak memenuhi syarat untuk memanggilnya meskipun saya berada di tingkat pertama dari alam penyatuan? Jika Anda tidak mau memimpin, tolong sampaikan kata-kata saya kepada Tuan Anda. Saya akan menunggu di Akademi Bela Diri selama 3 hari, dan jika Anda tidak melihat saya setelah 3 hari, maka saya, Omi, akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, Omi terbang menjauh. Dekan tua mendengus, Dekan tua sangat kesal dengan Omi, saya tidak tahu apa itu karena, mungkin karena cemburu, lagi pula, beberapa tahun yang lalu dia sangat lemah di depannya, sekarang dia jauh di luar dirinya, bagaimana dia bisa merasa bahagia? Kakak Omi, kami datang ke Pulau Bela Diri untuk secara khusus mengunjungi Tuan Pulau A, apakah kita benar-benar menyerah, memaksanya sedikit, dia pasti akan dengan jujur membawa kita ke Tuan Pulau. Tidak perlu, tidak ada artinya memaksanya, saya pikir Dekan tua tidak akan berani untuk tidak menyampaikan pesan. Jika Tuan Pulau menerima pesan dan memutuskan untuk menemui saya, dia pasti akan membiarkannya datang kepada saya. Jika dia tidak ingin melihat saya, maka mari kita berhenti. Saya tidak harus, mari tempelkan wajah panas saya ke pantat dingin orang lain. Titik. Juga, mari kita kembali ke Akademi Bela Diri dan menunggu selama 3 hari. Pada saat ini, seorang lelaki tua di tanah bergegas. Hahaha, saudara Tang, kamu telah datang ke Pulau Marsial, mengapa kamu tidak datang dan bermain denganku agar aku bisa lebih dekat dengan Tuan Tanah? Orang tua yang bergegas ke langit itu tertawa. Din dan Xiao Meng dan yang lainnya sibuk berkata, memberi penghormatan kepada kepala desa senior. Itu benar, orang yang tiba-tiba bergegas adalah kepala desa dari desa dunia Pulau Bela Diri, yang disebut Jin Daofu. Jin Daofu, lama tidak bertemu. Omi mengangguk kepada kepala desa-desa dunia. Saudara Tang, saya pikir Anda terbunuh, tetapi saya tidak berpikir Anda masih hidup. Saya tahu Anda tidak akan mati dengan mudah, membuat saya merasa kasihan pada Anda. Terima kasih. Baiklah, ada baiknya kamu tidak mati. Ayo pergi, duduk di desa duniaku. Bagus. Omi terbang ke desa dunia dan memasuki rumah kayu kepala desa. Jin Taois bertanya, ngomong-ngomong, kemana kamu baru saja pergi? Saya pergi ke tempat dekan lama kakak laki-laki Anda. Saya ingin memohon padanya dan membawa kami ke pulau itu. Saya ingin memberi hormat kepada Tuan Pulau. Tetapi sayangnya, dia bahkan tidak membawanya. Kamu ingin bertemu Tuan kami? Ya, berkunjunglah. Ku dengar dia adalah salah satu dari 30 puncak alam persatuan di dunia, dan berada di peringkat 10 besar. Kata Omi. Hahaha, saudara Tang. Tepatnya, tuanku menduduki peringkat ketiga di dunia 50 tahun yang lalu. Wow, ketiga di dunia. Omi terkejut, Master Pulau Marsial Island. Begitu kuat dan itu 50 tahun yang lalu. Xiao Meng bertanya, kepala desa, kamu sudah sangat tua, maka tuanmu pasti lebih tua. Xiao Meng, tidak ada kekasaran. Lebih besar dari, haha, tidak apa-apa, kamu benar, tuanku hampir berusia 140 tahun. Wah, itu sudah tua. Hei, ya, tuanku juga telah mencapai akhir hidupnya. Aku khawatir dalam beberapa tahun, dia akan meninggal. Keinginan terbesar tuanku dalam hidupnya adalah untuk melampaui alam persatuan. Omi menganggukkan kepalanya. Kepala desa, bisakah kamu membawa kami untuk bertemu tuanmu?
Kepala desa-desa surgawi tersenyum pahit dan berkata, sejujurnya, bukan karena kakak laki-laki saya tidak akan membawa kalian ke sana. Bukan karena dia pelit, itu karena tuan kita benar-benar tidak mudah dilihat. Bahkan kakak senior kita, sudah lama kita tidak melihatnya. Lagi pula tuanku sudah sangat tua. Dia mengasingkan diri hampir sepanjang waktu. Jika kamu tidak bertarung sekarang, apakah kamu ingin menunggu sampai kamu mati untuk bertarung lagi? Sangat sulit untuk melihat tuan kita. Setidaknya kita harus pergi ke depan dan memberitahu. Mari kita lihat apakah tuanku ingin melihatnya. Begitu, itu sangat disayangkan. Saya sangat menghormati senior tua seperti Tuan Pulau. Pada kenyataannya, saya datang untuk mengunjunginya. Saya juga ingin bertanya kepadanya bagaimana cara mengolah alam setelah mencapai kesempurnaan besar alam persatuan. Karena aku merasa berkabut sekarang. Kata Omi. Kakak Tang, kamu luar biasa. Mencapai kesempurnaan agung alam persatuan di usia yang begitu muda. Tes-tes ketika tuanku mencapai kesempurnaan agung alam persatuan. Dia sudah berusia lebih dari 80 tahun. Kakak Tang, kau benar-benar milikku. Idola. Kata Jin Taois dalam adorasi. Oh, Omi tersenyum sedikit. Mencapai kesempurnaan agung alam persatuan pada usia 23 tahun benar-benar sebuah legenda, setidaknya di dunia ini. Di dunia asli tempat Omi telah menyeberang, itu mungkin bukan legenda, tapi di dunia ini, itu pasti legenda. Jin Taois berkata, Saudara Tang, jika Anda ingin melihat tuanku, Anda sebenarnya bisa menunggu 10 hari lagi. Mengapa? Apakah kamu tidak tahu? Kaisar Kekaisaran Yan Huangmu, pemimpin tentara bayaran Raja, Wang Qi, pria yang tidak memiliki kesadaran diri ini, dia benar-benar mengeluarkan surat perang melawan tuanku. Apa? Omi terkejut. Wang Qi sebenarnya telah mengeluarkan surat perang kepada Tuan Pulau. Ini terlalu mengabaikan perasaannya sendiri. Xiao Meng berkata, dia juga terlalu membenarkan diri sendiri, berpikir bahwa dia berani menantang tuanmu setelah mengalahkan tuan tua villa pedang terkenal. Itu benar, Tuan Pulau hampir berusia 140 tahun dan telah makan lebih banyak garam daripada nasi, tetapi dia sangat sombong sehingga dia berani menantang tuanmu. Dekan juga berkata dengan marah. Jin Taois tersenyum, tidak perlu marah tentang itu, karena dia pikir dia memiliki kekuatan untuk menantang tuanku, maka tuanku secara alami akan membuatnya mengerti, tuanku telah menerima. Dalam 10 hari, kita akan bertarung di Pulau Bela Diri, maka, Anda akan dapat melihat tuanku, tetapi sementara itu, tuanku seharusnya tidak melihatmu. Bagus, Omi mengangguk. Omi sedikit terkejut di dalam, Wang Qi sebenarnya berani menantang Tuan Pulau, dan dia tidak tahu apakah dia benar-benar kuat atau bodoh. Jika dia benar-benar mencapai kekuatan seperti itu, maka balas dendam Omi akan lebih sulit. Baiklah, Omi juga ingin melihat duel ini. Omi dan yang lainnya makan siang di desa dunia, lalu pergi untuk kembali ke Akademi Bela Diri. Omi dan yang lainnya akan tinggal di Akademi Bela Diri dan menunggu duel antara Wang Qi dan Tuan Pulau 10 hari kemudian. Omi sangat tidak yakin bahwa dengan Wang Qi mampu mengalahkan Tuan Pulau misterius dari Pulau Hutan Bela Diri, yang sudah menjadi yang ketiga di dunia 50 tahun yang lalu. Jika Wang Qi benar-benar mengalahkan Tuan Pulau, maka dia akan menjadi benar-benar melawan surga. Omi tidak percaya sampai mati. Faktanya, Omi takut Wang Qi benar-benar sekuat ini. Saya harap bajingan ini, sombong, dia tidak bisa sekuat ini. Bersambung.